Baiklah, perkenalkan nama saya Sivan Jeremia Masih dengan NIM 2102110606010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-8 dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data, itu tugas 8 Lab Research Network Security Threats. Langsung saja ke objektif. Di sini ada 3 part. Part 1, explore the SINS website. Part 2, identify recent network security threats. Dan yang part 3, detail a specific network security threats. Langsung saja ke part 1, exploring the SINS website. Sini kita buka sins.org. Nah, di sini sudah kita buka. Selanjutnya ke step 2, Critical Security Control CIS yang ditautkan di situs web SINS adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, dan Institut SINS. Daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan pengeluaran untuk DoD. Itu telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu resources, pilih critical security controls atau serupa. Dokumen CIS, Critical Security Controls, di hosting di situs web Center for Internet Security atau CIS dan memerlukan pendaftaran gratis untuk mengaksesnya. Ada tautan di halaman kontrol keamanan CIS di SINS untuk mengunduh poster kontrol keamanan kritis SINS 2014 yang memberikan deskripsi singkat tentang setiap kontrol. Di sini, pilih salah satu kontrol dan buat daftar saran implementasi untuk kontrol ini. Eh, Kontrol kritis itu pertahanan malware, gunakan alat otomatis untuk terus memantau stasiun kerja, server, dan perangkat seluler. Gunakan perangkat lunak anti malware dan fitur pembaruan otomatis khas. Konfigurasikan komputer jaringan untuk tidak menjalankan konten secara otomatis dari media yang dapat dipindahkan. Kita ke step 3. Kita kembali lagi ke web tadi. Sini kita resources. Di sini kita pilih newsletter dan podcast. Nah, di sini ada 3 buletin yang tersedia. Yang pertama itu SINS New Bytes adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah dipublikasikan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Dan buletin yang kedua itu at risk. Memberikan ringkasan mingguan yang Anda
andal tentang yang pertama vektor serangan yang baru ditemukan, yang kedua kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, dan yang ketiga penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini, dan beberapa data berharga lainnya. Dan yang ketiga, buletin yang ketiga itu OUCH, adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa, diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim SINS Securing the Human, ahli materi, pelajaran, instruktur SINS, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Untuk part 2, Identify Recent Network Security Threats. Di bagian 2 ini, Anda akan meneliti ancaman keamanan jaringan baru-baru ini menggunakan situs SINS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Langsung saja ke step 1. Dari halaman newsletter ini, pilih arsip untuk at risk, peringatan keamanan konsensus, gulir ke bawah ke volume arsip dan pilih buletin mingguan terbaru. Tinjau bagian masalah keamanan terbaru yang terkemuka dan file malware paling populer. Buat daftar beberapa kerentanan baru-baru ini. Lalu jelajahi beberapa buletin terbaru jika perlu. Ini ada beberapa, yaitu Win Trojan Quarian, Win Trojan Change Up, ANDR Trojan SMS Send, Min1, Java Exploit Agent Min Plus, dan terakhir Trojan ADH. Dan yang kedua, saya mendapatkan beberapa list web. Salah satu web yang akan saya buka yaitu CNET.com. Nah, CNET.com ini adalah salah satu contoh website yang menyediakan informasi tentang ancaman keamanan. Bisa dilihat. Kita langsung ke part 3. Nah, di part 3 ini langsung ke step 1. Ini name of attack, itu serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Type of attack, tipe serangannya itu distribute denial of service atau DDoS attack. Dates of attacks, tepat 8 Oktober 2020. Computers atau Organization Effect, DPR RI. How it works and what it did. DDoS adalah tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Sehingga metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan device. Dan ada mitigation options, ada 4, yaitu pertama membuat perencanaan yang matang, melihat dan mengidentifikasi krisis maupun ancaman yang dapat berpotensi buruk dengan mengganggu fungsi atau proses dalam perusahaan. Yang ketiga, berdiskusi dengan para stakeholders maupun seluruh tim internal yang berpotensi untuk memberi masukan strategis. Dan yang keempat, terakhir, buatlah daftar ancaman atau krisis yang memiliki potensi akan muncul dari berbagai aspek perusahaan. Reference and info links, ada 2 links di sini terdapat. Dan untuk reflection question. Reflection question yang pertama ini, langkah apa yang dapat Anda ambil untuk melindungi komputer Anda sendiri? Nah, langkah yang saya ambil dapat mencakup menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan tambahan dan paket layanan, menggunakan firewall pribadi, mengonfigurasi kata sandi untuk pengakses sistem dan BIOS, mengonfigurasi screensaver ke batas waktu dan memerlukan kata sandi, melindungi file penting dengan membuatnya read-only, dan menginskripsi file rahasia dan file cadangan untuk menyimpan yang aman. Untuk reflection question yang kedua, apa saja langkah penting yang dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber daya? Jadi ada beberapa langkah penting, yaitu mencakup penggunaan firewall, deteksi dan penjagaan intrusi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat keamanan jaringan, pendidikan pengguna, dan serta pengembangan kebijakan keamanan. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.